Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Diaziza dengan NIM 6423038. Perkenalkan, nama saya Kesha Yuna Salsabila dengan NIM 6430979. Perkenalkan, nama saya Anita Fitria dengan NIM 642300573. Perkenalkan, nama saya Dinda Aulia Ardiani dengan NIM 642300517. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan wawancara kami yang berjudul spesifikasi jabatan supervisor di perusahaan Cimory, yaitu ada latar belakang, tujuan, manfaat, spesifikasi pekerjaan, definisi supervisor, topik wawancara, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Latar belakang yaitu perkembangan perusahaan memiliki ketergantungan dengan sumber daya manusia atau SDM. Perusahaan yang mendapatkan sumber daya yang berkompeten akan mampu menjadikan perusahaan memiliki daya saing yang baik. Persaingan antar di perusahaan di era globalisasi semakin tajam, sehingga sumber daya manusia atau SDM dituntut untuk terus-menerus mampu mengembangkan diri secara proaktif. Perusahaan Cimory memiliki beberapa divisi penting, antara lain produksi, quality control atau QC, distribusi pemasaran, administrasi, dan layanan pelanggan. Perusahaan Cimory terkenal dengan kualitas produk susu dan turunannya, sehingga setiap karyawan memiliki tanggung jawab untuk menjaga mutu produk melalui prosedur yang sesuai dengan standar industri. Yang kedua ada tujuan. Tujuan dari spesifikasi pekerjaan sebagai supervisor yaitu mengetahui peran, tugas, dan tanggung jawab supervisor dalam tim. Yang kedua ada mengetahui dan menganalisis permasalahan dengan cara melakukan evaluasi terhadap peran supervisor. Yang ketiga ada mengetahui pentingnya peran supervisor dalam mencapai tujuan dan target dalam perusahaan. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama ada memberikan pemahaman yang jelas mengenai peran, tugas, dan tanggung jawab supervisor. Yang kedua, mengetahui tentang spesifikasi jabatan. Yang ketiga, membantu dalam merencanakan pengembangan karir yang jelas. Berikutnya, pengertian spesifikasi pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan adalah daftar pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Spesifikasi jabatan merupakan kualifikasi minimal yang wajib dimiliki calon karyawan agar dapat bekerja sesuai posisi yang dibutuhkan. Spesifikasi pekerjaan menjelaskan secara rinci karakteristik dan kualifikasi yang wajib dimiliki calon karyawan, baik pendidikan, pengalaman, dan keahlian yang sesuai dengan jenis pekerjaan. Analisis jabatan. Analisis jabatan merupakan salah satu prosedur untuk memperoleh memperoleh data jabatan yang dibuat untuk menjadikan sebuah informasi dan disajikan demi kepentingan program kerja yang bertujuan untuk mengetahui tentang pokok dari jabatan yang terdiri dari beberapa tugas, pekerjaan, kewenangan, dan pertanggungjawaban, serta ketentuan-ketentuan kualifikasi dari hal yang dicari seperti pengalaman, keahlian, kemampuan, pendidikan agar dapat mengerjakan tugasnya dengan baik dalam jabatannya. Berikutnya yaitu definisi supervisor, yaitu adalah sebuah peran dalam perusahaan untuk menyampaikan substansi tertentu dari perusahaan kepada karyawan atau sebaliknya, serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan proses produksi. Secara struktural, posisi supervisor adalah berada di bawah manajer dan di atas karyawan. Para supervisor bertanggung jawab dalam memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan tindakan dalam sebuah produk yang dihasilkan oleh para karyawan untuk perusahaan. Jabatan supervisor memegang kewenangan tertinggi setelah owner dalam pengendalian dan pengambilan keputusan dari semua departemen atau divisi. Sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam hierarki organisasi, supervisor memiliki tingkat tanggung jawab yang paling besar atas kelangsungan organisasi dalam pengoperasiannya untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya ada topik wawancara. Mewawancara seorang supervisor di perusahaan Cimory mengenai kehidupan sehari-hari seorang supervisor dalam mengembangkan karirnya sebagai seorang supervisor dalam profesinya.
yang sekaligus mengawasi seluruh proses produksi, memastikan kualitas produk sesuai standar, dan mendukung tim untuk mencapai target harian yang telah ditetapkan. Dan juga mengenai tentang perusahaan Kenzler, ternyata anak perusahaan dari Cimory, serta menjelaskan tentang pengalaman menyelesaikan konflik di tempat kerja, bagaimana pendekatan dalam memimpin dan mengelola tim, serta menjelaskan ketertarikan menjadi supervisor. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Cimory tidak hanya berfokus pada produk susu dan turunannya seperti yogurt dan susu segar, tetapi juga memperluas variasi produknya ke kategori makanan olahan yang berbasis daging dengan menjual produk Kenzler. Hal ini membantu Cimory menjangkau konsumen yang menginginkan variasi makanan praktis selain produk susu. Dan juga tugas seorang supervisor bertanggung jawab dalam memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan tindakan dalam sebuah produk yang dihasilkan oleh para karyawan untuk perusahaan. Supervisor harus mampu memotivasi mengelola konflik dan mengembangkan anggota tim untuk mencapai performa terbaik. Pelatihan leadership tambahan dapat membantu meningkatkan efektivitas dalam memimpin karena seorang supervisor mengawasi tim secara langsung dengan keterampilan kepemimpinan yang sangat penting. Harus selalu merangkul tim supaya membuat kerjasama dan membuat kerja mereka senyaman mungkin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini kami ingin mewawancarai narasumber kami, yaitu perkenalan. Nama saya Nur Hayati. Saya bekerja di company Cimory Group yang berbidang di daging olahan, yaitu Makoprima Pangan Utama. Oke, selanjutnya di sini kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu Nur Hayati. Ya. Di sini kami akan mulai pertanyaannya, Bu. Bisakah Anda ceritakan mengenai pengalaman kerja Anda yang relevan dengan posisi sebagai sebagai supervisor? Pengalaman saya sebagai supervisor di Makoprima Pangan Utama, yaitu di bidang olahan daging, yaitu dengan merek Kenzler, yaitu adalah di sini kami bisa mengetahui produk-produk di mana tidak hanya produk Kenzler yang sekarang sedang booming di sekitar lingkungan kita. Beberapa produk itu kemungkinan sudah viral. Sebelum produk ini viral juga kami mengalami tahapan-tahapan, yaitu di mana produk kami pernah ditolak, produk kami juga pernah tidak fast moving lah, slow moving. Nah, setelah dengan proses proses perjalannya waktu dengan sosial media, yaitu dengan adanya TikTok segala macam, disitulah produk kami itu terkenal, dan dimana kalangan orang-orang kita, khususnya untuk para remaja dan anak-anak, pasti menggunakan media yang namanya HP, dan disitulah kita terjun untuk mengiklankan produk kami, yaitu melalui TikTok, dan itulah langsung produk kami langsung booming. Mungkin tidak dari anak kecil sampai dewasa sampai ibu mungkin sudah tahu lah merek Kenzler itu seperti apa. Dan pengalamannya adalah sebelum di Kenzler juga saya pernah di produk mungkin di luar dari jauh ya, jomplang lah ibaratnya dari olahan daging. Sebelumnya saya pernah di semacam alat-alat listrik, yaitu grocery gitu. Terus mengapa sih Anda tertarik bergabung dengan Cimory khususnya sebagai supervisor? Kenapa saya tertarik? Satu, dari mutasi kerja, dimana awalnya itu saya dekat dengan kantor, ya kan. Kedua, ya finansial juga, dimana
Cimory Group itu ya bisa menunjang lah dari segi finansialnya. Ketiga juga dari semacam siapa sih yang nggak tahu Cimory ya kan. Di mana-mana yang namanya kita bekerja itu pasti yang dicari itu produk yang yang terkenal, perusahaan yang terkenal sejenis kayak Unilever, Mayora itu pasti orang pasti incar itu. Nah sekarang yang produk frozen yang paling diminati itu rata-rata Kaiser, Kaiser, Fiesta dan Sidea itu sih. Intinya finansial lah ibaratnya bisa menunjang ekonomi. Paling stabil ya. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang Anda ketahui tentang produk Cimory dan nilai-nilai perusahaan tersebut? Kalau untuk apa yang saya ketahui dengan Cimory, sebenarnya Cimory itu suatu company ya, suatu company di mana company itu memiliki beberapa anak company, beberapa anak perusahaan. Salah satunya adalah seperti kita ada dulu yang namanya Java X Specialty yang dikenal dengan produk Mamayo ya, mayones, terus mayones, terus Cimory Group ya susu segala macam itu, dan salah satunya juga sekarang kita juga ada produk Kaiser yang sekarang sedang booming, dan keempat juga kita juga ada beberapa resto yang sekarang ada menguasai wilayah Bandung. Yang sekarang terbaru ada Minimania, sebelumnya itu Riverside, dan kedua itu Dairyland. Itu sih, itu yang kami ketahui tentang produk-produk Cimory. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendekatan Anda dalam memimpin dan mengelola tim? Kalau pendekatan saya dan tim adalah saya tidak mau memandang tim itu sebagai anak buah. Tim itu adalah tim di mana kita kerjasama antara tim. Jadi tidak, lu tuh anak buah gue gitu. Jadi saya butuh dia, dia butuh saya. Gitu. Itulah tugasnya kita sebagai leader. Dimana ada saatnya tim itu merasa kesulitan, disitulah kita berperan untuk menyelesaikan solusi-solusi yang dihadapi sama tim kita. Gitu. Masalah apa? Gitu. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, jika ada anggota tim yang kinerjanya kurang optimal, apa langkah pertama yang akan Anda lakukan? Setiap tim itu kan pasti cara kerjanya beda-beda ya. Ada di mana saat tim itu semangat, ada di mana fase tim ada rasa jenuh, ada rasa males, ada rasa ya banyaklah masalah-masalah yang di luar dari kerjaan ya. Posisi saya di situ adalah untuk merangkul tim saya supaya membuat kerja mereka tuh senyaman mungkin. Itu. Selanjutnya pertanyaannya, ceritakan pengalaman Anda dalam menyelesaikan konflik di tempat kerja dan bagaimana cara Anda untuk menghadapinya. Kalau untuk konflik pasti ada ya dalam bekerja, entah itu konflik dalam rumah tangga, entah itu konflik dalam pekerjaan, entah itu konflik dalam area, itu pasti ada. Nah, cara untuk menghadapinya adalah kita membuat tim supaya tenang, selalu tenang, karena ketenangan itu yang membuat tim itu tidak akan melakukan sesuatu yang di luar dugaan kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita sedikit mendekati ke tim. Apa sih yang terjadi? Tuh, kalau kita bahasanya, mungkin kalau bahasa atasan itu kalau terlalu formal, tim pasti akan merasa senggan ya kan. Iya. Kita ya sembari bercanda, lu kenapa sih kok mau lu kayak gini ya. Nah, dari situlah tim akan bercerita, entah itu konflik rumah, entah itu konflik bekerja. Biasa sih kalau dari konflik pekerjaan dia bisa langsung, kalau pada saat kami briefing dia langsung info, Bu ada ini. Tapi yang sulit menyelesaikan konflik itu adalah konflik di mana rumah itu kebawa dalam pekerjaan. Dan dari situlah kita bukan sebagai atasan, tapi kita sebagai teman. Gitu, sebagai teman
Kalau memang kita bisa menyelesaikan atau membantu atau mencari solusi, ya kita berikan. Tapi kalau memang sudah di luar dari batas kita sebagai teman, ya kita berikan dia kesempatan untuk berpikir. Atau kalau butuh waktu atau butuh cuti atau libur, ya kita berikan. Itu sih biasanya, bukan menambah masalah gitu loh. Itu sih biasanya, itu yang membuat tim itu merasa kita tuh keluarga, kita tuh tim gitu. Yang selanjutnya, bagaimana Anda memastikan target produksi dan kualitas tetap tercapai? Kalau kita kan tim pemasaran ya, tim pemasaran itu pastinya kan memiliki target kan. Target itu dimana kita memiliki trik atau cara tersendiri. Dari semua tim mungkin beda-beda cara trik saya seperti apa, tim di divisi yang lain seperti apa. Dan untuk memastikan target, biasanya kan kita ada by data ya, dimana dari segi penjualan kita juga ada trik-trik dimana ini harus apa sih yang kita lakukan, apa sih yang harus dijalankan, itulah kita arahkan ke tim gitu. Jangan sampai kita harus satu suara. Kalau saya lurus ya mereka harus lurus, tapi kalau saya lurus mereka belok, itu tidak akan menciptakan target yang kita berikan oleh perusahaan. Itu sih biasanya seperti itu. Untuk pertanyaan terakhir, pernahkah Anda berhadapan dengan situasi sulit di mana tim Anda harus bekerja dalam waktu singkat untuk memenuhi target? Kalau situasi sulit itu biasanya udah menjelang closing ya. Menjelang closing di mana target kita tidak sesuai dengan sesuai dengan estimasi yang kita inginkan. Nah, disitulah kita rubah skema lagi, kita rubah trik. Kalau memang tetap nggak bisa juga, ya kembalikan lagi, ya berarti belum rezekinya gitu. Pastinya seperti itu. Kalau masalah dalam waktu singkat, yang namanya penjualan nggak ada dalam waktu singkat ya. Dari awal bulan itu memang kita udah ada estimasi sendiri, udah punya target sendiri. Kalau bahasa kita tuh SPD, penjualan per hari. Jadi di mana per hari ini kita udah targetin sekian, tapi nggak capai. Nah, di hari berikutnya itulah kita akan bayarkan target yang sebelumnya itu tidak terbayarkan. Gitu sih. Mungkin itu saja pertanyaan yang bisa kami tanyakan kepada Ibu Nur Hayati, dan terima kasih atas waktu dan jawabannya yang sudah mau kami wawancarai. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.